kita melakukan pengecoran tiang lantai 2. Udah mau selesai, tinggal beberapa tiang lagi. Alhamdulillah saldo keuangannya masih lumayan banyak. Tadi dilaporkan ada 231.919.000. Ditambah ini 2.350.000. Ya berapa jadinya? Oh, ini 234 kira-kira ya. 234-an. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai selesai kagak ada hambatan, kagak ada halangan. Tadi sore itu telepon-teleponan Bang Rijal lihat, itu laporan. Jadi kita memang sangat terbuka, bisa diupdate keuangan masuk dan keluarnya. Mari kita mulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua, emak, bapak, engkong, uak, mamang, encing. Juga untuk para pendiri musola kita, wabil khusus Kong Haji Tahir bin Haji Rimin wa Haja Siti binti Mahmud. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan uhdiya wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was shalihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'i il 'amilin wal mufassirin wal hadisin wal musannifin wa ila ru'i jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwaqi awliya'il mutaqaddimin khususan ila ru'i sultanil awliya' Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu summa ila arwaqi ulama'i wa awliya'il mutaakhirin khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib wa Syari' al-Bajuri summa ila arwaqi ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhura'ihum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina buisa karamatihim summa ila ruhi jami'i ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa naqussu khususan ila ruh ma ila ruh Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Musola Al-Falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dhura'ihum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ishfi maradi ya Allah shifaan ajilan shifaan tamman shifaan yughadiru saqaman wala alama. Al-Fatihah. Anak-anak mau ikut ngaji. Ini ngajinya 17 tahun ke atas pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Udah selesai. Sekarang lanjutannya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Faslun ay hadza faslun fi mujibil ghusli, menerangkan tentang al-al yang mewajibkan mandi. Mandi, apa itu mandi? Wal ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Mandi menurut bahasa, menurut etimologi, menurut lughat adalah mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak, sesuatu apa saja. Tetapi wasyar'an menurut syariat agama, mandi itu sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin, mengalirkan air ke seluruh anggota badan, tapi harus dengan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu, tergantung mandinya. Kalau mandinya mandi jinabat, ya niatnya mandi janabat. Janabat sama saja. Kalau mandinya mandi karena selesai haid, ya disebutnya ya mandi selesai haid niatnya. Jangan dibolak-balik. Orang perempuan mandi janabat diniatinnya mandi haid, tidak sah. Nah, itu yang disebut dengan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Orang mandi Jumat, ya niatnya ya mandi Jumat. Jangan mandi Jumat diniatin mandi Idul Fitri. Itu namanya tala'ub. Tala'ub bil ibadah haramun. Main-main dalam ibadah itu tidak sah dan juga hukumnya haram. Walladzi yujibul ghusla, al-al yang mewajibkan mandi, sittatu asya'a, itu ada 6. Kalau ada 6 ini wajib mandi kita. 6 itu terklasifikasi menjadi 2. Ada 2 kelompok. Salah satu minha tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. 6 terbagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama 6 berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kelompok yang kedua 3 al khusus untuk perempuan saja. Jadi 6 ini secara khusus hanya untuk perempuan. Laki-laki sebetulnya 3. Dia ada 6. Yang 3 itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 lagi itu berlakunya khusus hanya untuk perempuan saja. Wajia 3 hal yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Iltiqaul khitanaini. Nomor 1, bertemunya 2 kelamin, kan 17 tahun ke atas. Wa yu'abbaru an hadza al-iltiqa bi'ilajin hayyin wadihin ghayyaba asyafatuz zakari minhu au qadruha mim maqtu'iha fi farjin. Yang dimaksud dengan iltiqaul khitana ini itu adalah memasukkan hasyafatuz zakari, hasyafah orang laki-laki, au qadruha atau kadarnya hasyafah, sekadar hasyafah, fi farjin
di dalam farji. Farji itu kemaluan perempuan, farji. Nah, itu dia. Jadi tidak harus masuk seluruhnya. Ketika masuk hasyafahnya itu sudah mewajibkan mandi. Nih, ini asyafah namanya. Nah, ini. Iya, ini yang disunatin. Itu asyafah. Kalau dari ujung sini sampai ujung sini itu namanya zakar. Ini ujung ini sampai ujung sini ini membatalkan wudhu. Pegang ini, pegang ini, pegang ini. Kalau megangnya pakai telapak tangan bagian dalam. Tapi kalau telapak tangan bagian luar tidak. Tapi kalau dalam hal yang mewajibkan mandi, hasyafah bagian yang disunatin itu apabila masuk ke dalam farji, dalam kemaluan perempuan, nggak mesti semuanya masuk, asal ada batasan hasyafah yang masuk, atau qadroha, kadarnya hasyafah yang masuk, maka sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar sperma, walaupun nggak keluar sperma. Yang wajib mandi siapa? Laki-laki dan perempuan, dua-duanya. Walaupun haram. Apa contohnya haram? Berzina, jajan misalnya. Jajan sama perempuan yang na'udzubillah tidak baik kelakuannya. Nah, itu tetap aja mewajibkan mandi. Atau halal, suami istri wajib mandi. Jadi nggak harus sampai memasukkan seluruh kemaluannya, tapi ketika sudah masuk al-syafahnya, itu sudah mewajibkan mandi. Oke, jelas ya. Tetapi bi'ilahjin hayyin. Apa Ustaz? Ya. Tapi yang wajib mandi itu hayyin wadihin. Yang hidup, yang jelas hidupnya. Sampai ada redaksi dalam kitab kita ini. Malawis tadkhalat imra'atun asyafatal mayyiti fi farjiha ma'a anna dzalika yujibul ghusla 'alaiha. Na'am al-mayyitu la yu'adu ghusluhu. Ada orang perempuan nakal, mayat meninggal dunia. Mayat kan udah gak bisa diri, tapi dia masukin kemaluan mayat itu ke dalam kemaluannya, walaupun sudah tidak bisa diri. Kemaluan mayat dimasukin ke dalam kemaluan perempuan itu, maka tuh perempuan tetap wajib mandi, perempuan itu. Lakin akan tetapi la yu'adu ghusluhu, tidak wajib mengulangi mandinya mayit. La yu'adu ghuslul mayyiti, tidak wajib mengulangi mandinya mayit. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sudah mati itu sudah tidak mukallaf, udah nggak kena hukum. Dia udah dimandiin, udah bersih, udah diwuduin. Kemaluannya dimasukin sama perempuan. Nah, yang wajib mandi itu yang perempuannya. Mayatnya nggak usah diulang lagi. Begitupun sebaliknya. Ada suami sayang sama istrinya. Begitu sudah dimandikan, orang suruh keluar, nauzubillah min dzalik, istrinya digaulin padahal udah mati. Nah, itu yang wajib dimandikan adalah
Yang wajib mandi adalah suaminya. Mayat yang sudah dimandikan tidak perlu diulangi lagi. Tapi banyak spermanya ya dibersihin pakai tisu atau apa, biar lebih sopan. Ntar muncul filmnya Beranak Dalam Kubur. Ternyata jadi serem satu kampung. Lagi rame ini kan, banyak duit hilang, diberitain di TV. Terus siapa yang disalahin? Tuyul. Kata tuyul, saya salah apa? Perempuan-perempuan itu. Jadi dompetnya ditaruhin rambut. Ya, lihat nggak beritanya? Taruhin rambut banyak. Nanti kalau tuyul masuk kagak bisa keluar, muter-muter mainan rambut gitu. Iya. Kata tuyul, saya ini salah apa? Padahal duit empok hilang, yang ambil ya laki empok. Bakal beli rokok. Saya yang disalahin, kata tuyul. Iya, sama juga itu kan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr itu minuman setan, makanya jangan diminum. Kenapa? Nah kalau minumannya kita minum, terus setan minum apa? Kan kesian. Udah aja biarin khamr diminum setan. Kita minum minuman kita aja, jangan jatah orang diambil. Tuh ada babi ngepet lah apa. Zaman sekarang jangan gampang percaya sama hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Saya sendiri banyak sekali, bukan satu dua orang yang bilang katanya saya ini disantet orang, jahatin orang. Enggak, percaya dah enggak. Enggak ada yang kayak gitu tuh, enggak ada. Ini murni penyakit. Bukan masalah mempan, nggak mempan, tapi memang tidak. Memang sekarang susah. Jin sama orang, jinnya yang takut. Medi sama orang, medi yang takut. Zaman kita kecil, main ke kuburan, nunjuk patok kuburan, suruh gigit, ketekin. Gigit. Habis gigit, ketekin. Bocah sekarang main layangan di atas kuburan. Ya. Zaman kita lewat kuburan takutnya luar biasa. Kalau kagak berenang kagak berani. Zaman sekarang bocah pacaran di kuburan. Jadi medinya yang minggir sekarang lihat orang. Bagaimana ada medi dipotong diajakin selfie zaman sekarang. Jangan percaya-percayaan. Berarti Ustaz nggak percaya sama sihir? Percaya. Sihir itu ada. Orang yang makan korma ajwa pagi 7, sore 7 kan dijamin tidak akan terkena sihir. Berarti sihir itu ada. Terus ada surat Al-Falaq, ada surat An-Nas. Itu diantara kegunaannya adalah untuk menangkal sihir. Ada ayat kursi. Berarti memang sihir itu ada. Tapi zaman sekarang orang yang pintar nyiir udah susah ditemukan. Udah susah. Kalau toh ada kagak manjur. Karena udah banyak musola, banyak masjid, banyak majelis taklim. Jangan gampang percaya. Bibi ngepet, babi ngepet, tuyul. Kalau ada duitnya hilang, jangan tuyul dulu dicarain. Coba pasang CCTV, pengen tahu siapa yang ngambil. Tuyulnya pakai peci. Ya, kita lanjutin. Jadi yang mewajibkan mandi adalah orang yang hidup, yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan orang lain. Walaupun itu boleh nemu. Orang wadon nakal lewat, lihat kata dia kali sosis. Boleh nemu, dipegang-pegang. Lah ini kok sosis bentuknya aneh. Udah kotor, udah kumpul. Rupanya itu orang lanang
Habis berantem kali sama bininya, ketahuan nakal, dipotong lakinya sama bininya, habis dipotong dibuang. Prak tuh jatuh ke tempat kotor. Ada perempuan nakal lewat situ, lah ini kok ada sosis, dicomot dibersihin. Lah apaan ini ya? Dimasukin sama dia, tetap wajib mandi. Wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Perempuan itu. Itu namanya au-qadruha mim maqtu'in fi farjin. Wa yasiru al-adamiyyu al-mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Nah, udah ada nih dalilnya. Ammal mayyitu fala yu'adu ghusluhu bi ilajin fihi. Orang yang memasukkan kemaluannya itu disebut junub. Orang yang junub itu menyandang hadas besar, itu junub. Orang junub itu masih diperbolehkan zikir, tapi jangan baca Al-Quran. Orang junub itu masih disunahkan menjawab azan, walaupun dia belum mandi, masih disunahkan jawab azan. Tetapi kalau lagi bersenggama, lagi enak-enaknya bersenggama, azan itu tidak disunahkan menjawab. Ntar kalau udah kelar baru jawab. Lah azannya udah kelar Ustaz, enggak apa-apa. Jawabin azan itu tidak harus berbarengan dengan azan. Kayak kita lagi ngaji nih, masjid azan, terusin aja ngajinya. Ntar habis selesai ngaji, azannya baru dijawab. Boleh, sunnah, tetap sunnah. Emang jawabin azan sunnah, bukan wajib. Ya, macam-macam pendapat ulama. Tapi yang paling kuat hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang paling kuat. Ya, ntar kita dengar lagi azan tempat lain, jawabin lagi apa enggak? Tetap disunahkan menjawab. Cuman tidak sekuat dengar azan yang pertama. Saya sering tuh kalau ngaji malam Sabtu itu. Talim ibu-ibu, kita lagi baca kitab di musola azan, kan dekat banget rumah mak saya mau musola. Ya sudah, mau terlanjuran baca terus ini. Begitu azannya udah selesai, ayo ibu kita jawabin azan. Enggak apa-apa. Orang lagi buang air besar, azan jangan jawab. Terusin aja buang airnya. Nanti udah selesai buang air, azannya udah selesai baru jawab. Kalau dalam hati gimana? Dalam hati. Kalau dalam hati belum jawab namanya. Tapi nggak apa-apa. Artinya boleh apa nggak boleh dalam hati. Ntar ketika keluar tetap dijawab sunnah. Kalau udah selesai azan kita jawabin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bukan ayat ala sholat. La haula wala quwata illa billah. Kan kita jawabin aja. Nah kalau kita ya ala sholat berarti kita ajar sendiri, bukan jawabin. Terus penting juga orang yang azan itu pun disunahkan menjawab azannya sendiri. Sunnah. Bukan cuma orang yang dengar doang. Yang azan pun disunahkan menjawab azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawabin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawabin Allah. Terus. Makanya azan jangan terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terburu-buru. Mau kemana sih? Titik. Wa minal mustaraki, yang kedua,
berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Inzalul maniyyi ay khurujul maniyyi, keluar sperma. Wa in qalla al maniyyu ka qutratin, walaupun spermanya itu cuma sedikit, contohnya 1 tetes. Walau kanat ala launid dami, walaupun yang setetes itu bentuknya seperti darah, tapi sperma, tetap wajib mandi, junub namanya. Baik itu sebab jima atau sebab lainnya, baik dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur, baik dengan syahwat keluarnya atau tidak dengan syahwat, baik dengan jalan yang biasa ataupun jalan yang tidak biasa. Pokoknya keluar sperma wajib mandi, walaupun cuma setetes, walaupun bentuknya kayak darah, walaupun kayak darah. Sperma itu ada tandanya. Tandanya apa? Yang pertama, at-talazzuz bi khurujihi. Ada rasa nikmat, rasa enak ketika keluar sperma itu. Yang kedua, kalau dia masih basah, itu baunya kayak adonan roti. Tapi kalau dia udah kering, itu seperti putih-putihnya telur. Tandanya sperma. Nah, kalau kita bangun tidur kok nggak berasa enak, ya wong tidur, dilihat di celananya atau di sarungnya, ada itu tanda itu, ada bau seperti adonan roti atau seperti putih-putih telur, ya berarti wajib mandi. Nah, itu berarti keluar sperma. Dan perasaan saya agak bersetubuh. Ia memang tidak bersetubuh, tapi keluar dalam tidur pun mewajibkan mandi. Kan keluar sperma nggak harus bersetubuh, ya. Banyak jalannya, yang halal atau yang haram. Yang halal contohnya apa? Mimpi basah. Yang haram contohnya apa? Onani. Nah, itu haram hukumnya, tidak boleh. Titik. Bang Yusuf, mana Bang Yusuf? Bang, saya minta air hangat tuh. Hangat. Putih aja. Bisa bertanya? Boleh. Sekarang? Ya, boleh. Ya, guru mau bertanya. Ini penting buat saya juga. Kalau kita bepergian ya, itu kita ke kota gitu ya. Setelah zuhurnya kita antara aja deh di Kausar di Asar itu. Tahu di perjalanan ini macet luar biasa, ini sampai maghrib lah. Pertanyaan saya, nah ini bagaimana jamaah akhirnya, jamaah takdimnya ini? Udah itu aja singkat aja sih. Kalau kita nggak mungkin mengerjakan sholat jamaah takdim, diniati jamaah takhir. Jamaah takhir artinya sholat johor diletakkan di waktu asar. Nah, di waktu asar itu kan bisa mendekati maghrib. Misal Ustadz Mahfud pengen ke Surabaya pakai mobil, udah masuk waktu zuhur. Syaratnya itu harus masuk waktu sholat yang pertama. Begitu masuk waktu sholat zuhur, kita niatin jamaah takhir, itu boleh. Kalau niatin jamaah takdim, itu nggak mesti di dalam kendaraan. Begitu kita melihat ada peluang sholat johor, dah menepi dulu, dah sholat johor dulu.
di rest area atau di masjid, terus kemudian diniatin dah jamaah takdim kalian makan siang, itu boleh. Yang penting niatnya saat takbiratul ihram. Aku niat sholat johor 2 rakaat dikosor jamaah takdim dengan asar. Tapi kalau kita niat jamaah takhir, itu niatnya harus di waktu sholat yang pertama. Begitu ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah ajan johor. Ini kita punya perkiraan, ini macet ini. Udah dah karena macet, saya niatin jamaah takhir. Ternyata jam 4 masih macet, jam 5 masih macet, jam 6 mulai jalan. Ya sudah, kita ngerjakan sholat jamaah takhir, nggak jadi masalah, boleh. Habis sholat jamaah takhir johor dan asar, langsung kita mengerjakan sholat maghrib dan isya jamaah apa? Takdim. Gitu, jadi gampang jadinya. Saya sendiri sering sekali mempraktekkan sholat jamaah. Makanya mudah-mudahan sekali-kali ngikut ziarah bareng sama kita ya. Ntar kita praktekin bagaimana sholat jamaah takdim, bagaimana jamaah takhir. Kalau saya tanya yang sering ikut tuh, Bang Rijal, Bang Amin, Bang Ajiwan, dan banyak yang lainnya. Saya nggak mau jamaah mencar-mencar. Sampai ada seorang ustadz, saya nggak mau sebut namanya. Tanya Bang Amin tuh di Cirebon ngadain sholat sendiri, itu saya marahin. Ustadz di kampung boleh ustadz jadi ustadz. Di kampung antum boleh sebagai ustadz, antum boleh mimpin jamaah. Lah ini pimpinannya saya. Antum kan ikut ziarah sama saya, yang ikutin saya, jangan bikin sholat sendiri. Saya bilang gitu. Bareng-bareng sholatnya. Gitu, saya mah tegas. Guru, saya belum jelas nih. Yang saya maksud gini, udah kita meninggalkan sholat johor, juga meninggalkan sholat asar, karena memacet dan begini, akhirnya saya maghrib. Nah itu kan memang ada jamaah tahiyyat takdim. Ini kerjakan ini sholat maghrib dulu apa? Ini bagus ya, bagus. Kalau jamaah takdim harus sholat yang pertama dulu. Johor sama asar, sholatnya apa? Jamaah takdim, berarti harus johor dulu baru asar. Maghrib sama isya, jamaah takdim, harus maghrib dulu baru isya. Tapi kalau jamaah takhir, boleh isya dulu baru maghrib. Boleh asar dulu baru johor. Boleh. Makasih ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita udah mantep ini jamaahnya jamaah takdim, maka wajib johor dulu baru asar. Kenapa nggak boleh asar dulu? Asar belum masuk waktunya. Jadi asar tidak boleh mendahului johor karena waktunya belum masuk. Tapi kalau jamaah takhir kita boleh asar dulu baru johor. Kenapa? Karena asar waktunya udah masuk, johor udah apa belum? Udah kelewat malah. Makanya boleh asar dulu baru johor. Nah kalau utamaan mana? Ya menurut saya lebih bagus urut. Johor baru asar, baik jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Gitu Ustaz ya, jelas ya. Jadi jangan ragu. Emang saya banyak dengar aduan. Ada ustadz yang nerangin katanya sholat jamaah takhir harus johor dulu baru asar, nggak boleh asar dulu baru johor, sebab sholat itu harus berurutan kata dia. Enggak, itu tidak benar. Yang benar adalah kalau jamaah takhir boleh johor dulu baru asar, boleh asar dulu baru johor. Titik. Udah jelas. Jelas itu. Baik.
kalau kita lagi hajatan atau kuliahan. Iya. Pada umumnya kalau waktu asar sudah banyak yang tamu. Betul. Bagaimana pula kalau asar kita tarik ke Johor aja, maksudnya supaya asar. Ini pertanyaan bagus ini. Jelas, bagus. Nah, ini kan rata-rata jawabnya nggak boleh, nah. Makanya ini penting yang ngaji dan pentingnya bertanya. Semua saya yakin jawabannya nggak boleh. Emang rumah lu jauh, ya kan begitu maksudnya. Saya ingin menyampaikan satu pengalaman yang dialami oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang punya kitab An-Nasaikhud Diniyah yang ratibnya sering kita baca, Ratibul Haddad. Nanti boleh dibuka keterangannya di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Saya ulang, keterangannya di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi pengalaman yang dialami oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ngawinin anaknya sesuai pertanyaannya. Kamu lagi saking banyak-banyaknya masuk waktu sholat, entah dohor, entah maghrib, pokoknya sholat. Masuk waktu sholat, lagi rame-ramenya, mau ditinggalin, hormatin tamu juga wajib. Mau entar, tamunya nggak berhenti. Apa yang beliau lakukan? Beliau niatin jamak. Saya niat sholat johor diakhirkan ke waktu asar alias jamak takhir. Maka beliau mengerjakan sholat johor adanya di waktu asar, yaitu jamak takhir. Dipraktekin langsung, dialami langsung oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kalau beliau nggak tanya, Bapak nggak ada yang tahu. Nggak dikosor. Tidak dikosor karena tidak dalam posisi bepergian. Di jamak, tapi tidak dikosor. Kalau dikosor, bepergian. Tapi kalau jamak, hujan deras saja kita boleh jamak. Hujan terus. Apalagi ini dah hajatan. Yang penting jangan dalam satu minggu 4 kali ngawinin. Sebab yang namanya orang ngawinin itu kan adatan. Sesuatu yang sangat jarang. Kalau anak wadonnya cuma satu, berarti seumur hidup cuma satu. Kalau anak wadonnya ada 3 kayak saya, insya Allah ngawininnya sampai 3 kali. Kan kagak mungkin juga barengan. Kagak mungkin hari Senin emponya, besok Selasa adenya, besok lagi bontot. Kan enggak. Paling kagak ini emponya dapat setahun atau 2 tahun baru adenya. Kan begitu kan? Artinya tidak dijadikan rutinitas. Tidak dijadiin kebiasaan. Yang kayak gitu boleh. Nah, baru tahu kan? Baru tahu. Jadi besok yang ngawinin jangan ninggalin sholat. Diniatin jamaah aja. Pasti akan terjadi pro kontra, enggak masalah. Itu hukum. Pro kontra itu biasa. Yang penting kita punya sanad. Sanad itu ada jalur yang bersambung. Kamu ngikutin siapa? Ngikutin guru saya. Guru saya dari siapa? Ya dari gurunya. Gurunya dari siapa? Ya dari gurunya. Tahu dari mana? Dari kitab. Kitab apa? Bughyatul Mustarsyidin. Siapa yang pertama kali mengerjakan? Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menjamak salat di saat beliau menikahkan atau resepsi pernikahan putrinya. Kita ngikutin orang alim. Manik tada aliman laqiyallahu as-saliman. Dalam beragama ngikutin orang alim itu pasti selamat. Kita kalau ditanya malaikat, bagaimana ceritanya lo ngawinin kok makanya dijamak? Saya ngikutin Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tuh.
Ya udah dah, paling gitu malaikat. Gitu. Tapi jangan keseringan. Musim hujan jamak udah kagak boleh, mau tahu musim hujan. Oke, paham? Jelas ya? Yang penting jangan dijadiin kebiasaan. Tik, ada lagi? Kalau enggak saya lanjutin. Yang ketiga, wa minal mustaraki, yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ya tentu saja al-mautu, ya mati. Artinya kalau orang mati wajib dimandiin. Baik yang mati itu laki-laki ataupun yang mati itu perempuan, wajib kan dimandiin. Illa fi syahidi, kecuali orang yang mati syahid fi ma'rikatil musyrikin li'i'la'i kalimatillah allati hiyal ulya, memerangi orang-orang kafir untuk menegakkan agama yang mulia. Makanya ada istilah begini, nih kalau ndak salah nih makolahnya Imam Syafi'i, la tabku ala dini idza waliyahu ahluhu wabku ala dini idza waliyahu ghairu ahlihi. Jangan kamu menangis, jangan kamu bersedih dalam urusan agama kalau agama itu masih disampaikan, masih ditransfer oleh orang-orang yang ahli di bidang agama. Tapi menangislah kamu, bersedihlah kamu, berdukalah kamu kalau agama itu sudah disampaikan sama orang-orang yang kagak paham agama. Kemarin malam Senin ngaji di Masjid Al-Musinin, pembahasan kitab Tangqiul Qaulil Hasis karya Syekh Nawawi. Itu bab ke-37. Hadis nomor 37 menerangkan tentang keutamaan ingat kematian. Ada hadis al-mautu arba'un, mati itu ada 4. Mautul ulama, wa mautul agniya, wa mautul fuqara, wa mautul umara. Matinya ulama. Fahuwa salmatun fiddin. Matinya ulama itu merupakan kegoncangan dalam agama. Dalam hadis yang lain atau riwayat lain, bukan salmatun redaksinya, tapi fitnatun, merupakan fitnah dalam agama. Karena memang begitu faktanya. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan cara menghilangkan ilmu. Tapi Allah akan mencabut satu ilmu dengan cara mencabut orang yang ahli di bidang ilmu itu. Kita buat contoh zaman sekarang, ilmu yang nyaris tidak ditemukan lagi. Ilmu faraid. Pembagian harta waris menurut agama. Kalau kita merujuk kepada konsep beragama, Al-Quran dengan tegas mengatakan lidzakari mislu hauzil unsayain. Orang laki-laki 1 dapatnya 2, orang perempuan 1 dapatnya 1. Sekarang begini, ada orang meninggal dunia kaya raya, punya anak 2, lanang 1, perempuan 1. Di total hartanya ternyata ada 3 miliar. Dihitung-hitung rumah, mobil, tinggalan lain 3 miliar. Oke, bagi 2, emang anaknya 2. Laki-laki berapa? 2 miliar. Perempuan berapa? 1 miliar. Tapi apakah berlaku? Kenapa? Perempuan pasti protes. Lah, sama-sama anak lagi dibeda-bedain. Apalagi saya perempuan, bapak sakit saya yang ngurusin. Saya yang buang tainya, saya yang masakin, saya yang nyebokin, saya yang nyuciin bajunya. Begitu mati anak 4, ya anak lanang 2, saya 1. Enggak, saya kagak mau. Terus bagaimana? Udah bagi aja cara negara. Negara dibelah 2, masing-masing 1,5. Karena udah kagak ada yang nerapin, akhirnya ini tidak berjalan. Kenapa? Karena yang pintar faraid udah kagak ada, dan juga diterapinnya juga udah kagak ada. Sekarang mana ada ustadz yang ngajarin ilmu faraid?
Nggak ada. Belum lagi ilmu arud. Ya Allah, siapa yang bisa ilmu arud kan? Ilmu arud. Belum lagi qiraah sab'ah. Saya baca nih, saya buat contoh. Ustaz Mahfud nih, yang biasa jadi qori. Coba dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yang biasa kita baca. Imam siapa? Imam Asim. Ala riwayat Hafs. Saya pakai imam yang lain. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Saya pakai imam yang lain. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya pakai Imam Asim lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Yang biasa kita baca. Saya pakai Imam Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya pakai Imam Kumbul. Ihdinas siratal mustaqim. Sin semua. Saya pakai Imam Asim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ganti Imam Hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ganti Imam Kumbul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang bisa? Di sini siapa yang bisa? Cuma saya doang. Kalau saya meninggal dunia, berarti hilang udah di musola Al-Falah. Hilang apa? Ilmu qiraah sab'ahnya. Jadi ilmu qiraah sab'ah itu tidak akan hilang dengan Allah cabut ilmunya, enggak. Tapi Allah akan mengambil orang yang mengerti, orang yang ahli, sehingga yang tersisa orang-orang yang enggak bisa. Secara otomatis ilmu itu akan hilang. Karena ahlinya sudah diambil oleh Allah. Ilmu arud, mantik, ma'ani, bayan, itu bagian dari ilmu agama semua. Ilmu nahwu, ilmu sorob, balaghah. Akhirnya apa? Karena kita sudah kehilangan orang yang ahli, orang yang alim benar-benar di bidangnya, kita ngangkat ustaz yang kita nggak jelas track recordnya. Fa'aftau, dia pun berfatwa bighairi ilmin, tanpa ada ilmu. Fadallun, dia tersesat. Wa mudillun, dia pun menyesatkan orang. Nauzubillah min dzalik. Makanya Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan la tabqu 'ala dini idza waliya ahluhu wa bqu 'ala dini idza waliya ghairu ahlihi. Jangan kamu bersedih, jangan menangis kalau agama masih disampaikan orang yang ahli di bidangnya. Tapi menangislah kamu kalau agama sudah disampaikan orang-orang yang gak becus agama. Saya gak pernah ngaku diri saya ahli, tidak. Tapi setiap kali ngaji kita selalu bawa kitab, di mana yang saya sampaikan itu insya Allah tidak akan melenceng dari koridor ulama. Ini yang disebut dengan maniktada aliman laqiyallahu asaliman. Ngikutin orang alim pasti selamat. Seperti tadi pertanyaan Bapak. Ini kan kesannya pertanyaan receh. Masa ngawinin pakai di jama? Ternyata ada ulama yang mengerjakan. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak akan pernah tahu kan. Jelas ya? Cukup sampai sini dulu. Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan ulama-ulama kita, ya termasuk saya, mau didoain biar sehat, biar panjang umur, biar kita terus bisa
mendalami, mempelajari dan juga mentelaah ilmu-ilmu ulama sampai bersanad kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.